Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 19081066162 dari kelas biologi S semester 4 Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara praktikum ke-7 pada mata kuliah Ekologi Umum yang membahas tentang ekosistem perairan tawar yang mencakup danau, rawa, dan waduk. Kemudian ada ekosistem perairan payau dan juga ekosistem mangrove. Berikut penjelasannya. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan tawar, meliputi danau, rawa, waduk, dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan payau dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem mangrove dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut. Berikut ini merupakan metodologi praktikum yang digunakan, terdiri atas alat dan bahan. Alat yang mencakup alat tulis, kemudian handphone ataupun laptop. Adapun bahan yang digunakan yaitu berupa video. Adapun prosedur kerja yang dilakukan dalam acara praktikum kali ini yaitu yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, dibuka aplikasi Google, YouTube, atau sejenisnya pada HP maupun laptop. Yang ketiga, dicari video mengenai ekosistem perairan air tawar, meliputi danau, rawa, waduk, kemudian ekosistem perairan payau, dan juga ekosistem mangrove. Yang keempat, diamati flora dan fauna dan pola interaksi yang terdapat di dalam video tersebut. Yang kelima, yaitu disimpan link atau sumber video tersebut, kemudian lampirkan pada Google Classroom bersamaan dengan pengumpulan laporan praktikum. Yang keenam, dicatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Yang ketujuh, dibuat video penjelasan mengenai ekosistem tersebut. Belum mempelajari lebih lanjut mengenai materi tentang ekosistem, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu? Jadi, menurut Susanto pada tahun 2000, ekosistem adalah suatu tingkatan organisasi lebih tinggi dari komunitas dan suatu kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungan. Ekosistem yaitu suatu lingkungan hidup yang terdapat suatu hubungan yang sistematik antara makhluk. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu ekosistem air tawar, jadi ekosistem air tawar ini ialah ekosistem air yang hanya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar ini juga merupakan ekosistem air yang airnya itu memiliki kadar garam yang rendah. Jadi ekosistem air tawar ini biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar juga memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lain sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Klasifikasi dari ekosistem air tawar ini, yang pertama berdasarkan aliran energi, di mana organisme ini dibagi menjadi beberapa organisme, diantaranya organisme autotrof ataupun biasa kita kenal dengan organisme tumbuhan, dan organisme fagotrof, yaitu sebagai makrokonsumen. Dari kedua organisme ini yaitu meliputi karnivora, predator, parasit, dan saprotrof atau biasa dikenal sebagai organisme yang hidup pada substrat sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu berdasarkan kebiasaan hidup, maka organisme dibedakan menjadi beberapa organisme yang sangat beragam. Diantaranya yang pertama adalah organisme plankton yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Biasanya kedua organisme ini melayang-layang secara bergerak aktif mengikuti gerakan aliran air. Yang kedua adalah organisme nekton, di mana hewan ini sangat aktif berenang di dalam air, misalnya pada ikan. Yang ketiga yaitu organisme neoston, di mana organisme ini bisa mengapung ataupun berenang di permukaan air ataupun bisa bertempat pada permukaan air, misalnya pada serangga air. Organisme yang keempat yaitu perifiton, yang merupakan
organisme tumbuhan ataupun hewan yang melekat ataupun bergantung pada tumbuhan ataupun benda lain, misalnya pada hewan keong. Organisme yang terakhir yaitu ada bentos, merupakan organisme yang terdiri atas hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar ataupun hidup pada endapan. Bentos ini dapat melekat ataupun sesil serta bergerak bebas, misalnya pada hewan cacing dan juga remis. Maka dari itu, ekosistem air tawar ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah air tenang dan air mengalir. Yang termasuk ke dalam ekosistem air tenang itu meliputi danau dan juga rawa. Selanjutnya yaitu pada ekosistem air yang mengalir, yang biasa kita sering lihat yaitu pada sungai. Jadi perairan merupakan ekosistem yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan. Maka perairan ekosistem air tawar ini memiliki fungsi baik secara ekologis, ekonomis, estetika, politis, dan juga sosial budaya. Secara ekologis juga perairan ini dapat berperan sebagai tempat hidup ataupun habitat secara permanen maupun temporal bagi berbagai jenis biota dan bagian dari berlangsungnya siklus materi serta aliran energi. Perairan ini memiliki massa air di bumi, dapat berupa massa air permukaan, massa air tanah, massa es di kutub dan gletser, air laut, massa air di atmosfer, dan massa air yang berada di tubuh makhluk hidup. Menurut pendapat Clegg dalam Alexander Barus pada tahun 2002 juga mengatakan bahwa sekitar ada 97,39% massa air di bumi berupa air laut, sedangkan sisanya berupa massa air daratan yang terdiri atas cakupan air payau dan juga air tawar. Penjelasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai ekosistem air tawar yang merupakan ekosistem akuatik. Nah, ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem air tawar ini memiliki kadar garam ataupun salinitasnya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kadar garam protoplasma akuatik. Itu penjelasan mengenai fungsi perairan air tawar. Nah, habitat air tawar ini mempunyai fungsi yang penting di dalam kehidupan manusia, sebab habitat yang ada di dalam air tawar ini adalah merupakan salah satu sumber air yang praktis dan mudah untuk kepentingan hidup. Contohnya di kolam, di sungai, rawa, dan juga di danau yang merupakan daerah yang bersubhabitat. Ada perbedaan kepentingan secara ekologis juga. Selain dari ukuran keseluruhan, maka dalam danau, zona limnetik dan profundal relatif lebih besar ukurannya dibandingkan zona litoral. Bila dilihat dari sifat-sifat kebalikannya biasanya disebut sebagai kolam. Jadi rawa adalah daerah dengan ciri antara danau dan juga kolam. Yang selanjutnya yaitu pada ekosistem perairan payau. Maka ekosistem perairan payau ini dapat diartikan sebagai bagian dari lingkungan perairan yang merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai ataupun sumber air tawar lainnya. Ciri-ciri dari adanya ekosistem perairan payau ini adalah memiliki arus yang tenang, residence time yang lama, adanya stratifikasi suhu, oksigen terlarut lebih rendah dari perairan mengalir, dan juga tidak ada adaptasi khusus dari organisme penghuninya. Maka dari hal tersebut terlihat bahwa suhu adalah faktor pengontrol yang mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam rantai makanan. Seperti halnya pada cahaya yang merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan laju produktivitas primer perairan. Cahaya matahari ini juga merupakan faktor pembatas yang cepat memudar karena kedalaman dan kekeruhan. Ekosistem selanjutnya yaitu pada ekosistem mangrove. Jadi ekosistem ini merupakan ekosistem yang berupa hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai, yang kemudian terlindungi oleh languna dan muara sungai,
yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan saat surut, serta banyaknya komunitas tumbuhan ataupun floranya yang bertoleransi terhadap garam. Adapun pendapat lain menurut WHO, hutan mangrove adalah komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Kondisi habitatnya terdapat tanah berlumpur, berpasir, ataupun lumpur berpasir. Jadi ekosistem tersebut itu merupakan ekosistem yang khas untuk daerah tropis dan subtropis. Ekosistem mangrove ini juga terdapat di daerah pantai yang berlumpur dan airnya tenang. Itu secara memiliki gelombang laut yang tidak besar yang dimiliki oleh ekosistem mangrove. Nah, dari adanya beberapa ekosistem yang ada di daratan ini, kita dapat melestarikan dari adanya ekosistem perairan tawar, ekosistem perairan payau, dan juga ekosistem mangrove, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan bina hutan, yang artinya hutan itu dijaga, dirawat, dan juga dibina. Yang kedua, yaitu dengan melakukan reboisasi, yang artinya dilakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, yaitu dengan cara mengurangi sampah plastik yang biasanya dilakukan oleh berbagai kegiatan dalam mengurangi sampah plastik tersebut dan kembali menggunakan yang berlebihan dengan contohnya dari adanya berbahan organik. Yang keempat yaitu memelihara ekosistem air, yang dilakukan pemeliharaan ekosistem air dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke perairan, tidak menggunakan perairan dalam industri pabrik dan sebagainya. Yang kelima yaitu tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan. Mengapa? Hal tersebut perlu dilakukan. Sebab apa? Agar komponen biotik ini dan juga komponen abiotik yang ada di ekosistem perairan tawar, ekosistem payau, dan juga ekosistem mangrove ini tidak mengalami pengurangan secara berlebihan supaya tetap lestari. Dan yang keenam yaitu selalu menjaga, merawat, dan juga membina baik itu ekosistem perairan tawar, ekosistem perairan payau, dan juga ekosistem mangrove agar tetap lestari. Sekian penjelasan materi terkait dalam acara praktikum ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.